Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Mas Aldo selaku pemimpin rapat pada kesempatan siang kali ini. Salam hormat saya kepada Bapak Mulyo Raharjo selaku CEO Delmotet, perusahaan kita Antangin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman Hadiansyah. Di sini saya as a brand manager Antangin. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini akan menuangkan sedikit dan juga memberikan masukan mengenai ide yang saya miliki demi kemajuan dan peningkatan perusahaan kita. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan padat agar memiliki waktu yang efisien. Oke, pada beberapa tahun kali ini ke belakang, saya sudah melakukan sedikit research, di mana di akhir tahun 2020, perusahaan kita Antangin masih menduduki peringkat kedua dari market yang kita duduki, yaitu pada brand obat masuk angin. Di sini kita tidak bisa tinggal diam, di sini kita harus berbuat sesuatu dan juga memberikan solusi agar perusahaan kita dapat menduduki peringkat pertama pada segmen pasar kita. Saya juga sudah melakukan research kepada audiens atau masyarakat dengan memberikan Google Form dengan dua fokus pertanyaan, yaitu yang paling pentingnya intinya mengenai tagline yang kita miliki. Pertanyaan pertama yaitu, apakah tagline wes bablas angine dapat menarik perhatian audiens untuk mengonsumsi Antangin? Dan jawaban mayoritas dari konsumen yaitu menjawab tidak. Lalu pertanyaan kedua yaitu, brand obat herbal pilihan responden itu apa? Dan mereka menjawab tolak angin. Jadi kita masih kalah dengan market leader kita, yaitu tolak angin. Dari sini kita bisa melihat apa sih yang menjadi problem yang kita miliki. Dari seluruh responden yang sudah menjawab pertanyaan dari kuesioner saya, problem pertama yaitu tagline yang tidak general, karena mereka menganggap wes bablas angine itu adalah suatu bahasa daerah yang tidak general, yang tidak umum dipahami oleh seluruh orang. Dan yang kedua yaitu dinilai Antangin masih kuno dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi Antangin ini masih tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada pada sekarang ini. Dengan begitu, ide besar yang saya tuangkan, yang saya berikan kepada rekan-rekan sekalian, yaitu untuk melakukan penggantian tagline dari yang sebelumnya wes bablas angine menjadi Antangin anti masuk angin. Dengan begitu, produk kita lebih dikenal sebagai produk yang menangani atau memberikan solusi untuk tidak terkena masuk angin. Nah, di strategi ini kita harus memperkuat tagline kita, yaitu anti masuk angin. Taktiknya yang digunakan yaitu dengan cara untuk melakukan Valentine Package pada bulan Februari, di mana di sini kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang terus-terusan agar diingat oleh responden, oleh audiens kita. Lalu di sini ada packaging khusus pada bulan Maret, di mana ada Hari Dongeng Sedunia. Jadi di sini kita dapat men-scan karakter-karakter yang ada tertera di bungkus atau package dari produk Antangin, sehingga keluarlah nanti entah itu cerita ataupun dongeng dari karakter tersebut. Nah, event besarnya yaitu dengan melakukan pekan olahraga, di mana kita membuat suatu perlombaan dari 6 cabang olahraga, di mana nantinya akan diikuti oleh berbagai atlet ataupun audiens-audiens yang akan mengikuti dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan begitu, produk kita akan terus-terusan diingat dan juga dikenal oleh orang-orang luas. Nah, ini juga ada sedikit lomba, di mana kita pada bulan Agustus mengadakan lomba desain packaging, yaitu dengan membuat produk ataupun membuat desain dari package kita seinovasi dan seunik mungkin, sehingga dapat memberikan juga masukan kepada kita agar memiliki package yang lebih menarik. Nah, yang terakhir yaitu dengan mengadakan TikTok Challenge, di mana mengajak netizen untuk mengikuti TikTok Challenge dengan memperkuat tagar kita yaitu atau tagline kita yaitu anti masuk angin. Nah, lalu di akhirnya pada akhir tahun penutupan kita akan melakukan charity dengan bekerja sama dengan kitabisa.com, yaitu lembaga ataupun organisasi NGO yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas.
Di sini kita bekerja sama dengan kitabisa.com untuk mengumpulkan dana dan membuat paket dana yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Mungkin ini saja ide yang saya tuangkan. Jika rekan-rekan sekalian setuju dengan ide yang saya miliki, tidak menutup kemungkinan kita dapat melakukan pertemuan kembali untuk membahas lebih detail dan lebih rinci mengenai ide yang saya telah tuangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saran dari saya agar perusahaan kita dapat lebih meningkatkan kinerja kita demi kebaikan perusahaan kita bersama. Terima kasih.